Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembacaan hadis dari hadis Sahih Sunan Abu Daud. Hadis yang ke-24 dari Umaymah binti Rukaikah, bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW mempunyai pispot dari kayu yang diletakkan di bawah ranjang beliau, yang dipakai buat air kecil pada malam hari. Nomor 25 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, peliharalah dirimu dari dua golongan yang mendapat laknat. Mereka atau para sahabat bertanya, siapakah dua golongan yang mendapat laknat itu, wahai Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu orang yang suka buang air kecil di jalanan atau di tempat yang dipakai manusia untuk berteduh. Hadis nomor 26 dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, peliharalah dirimu terhadap 3 macam tempat buang air yang dilaknat, yaitu buang air besar di sumber-sumber air, di tengah jalan, dan di tempat orang bernaung atau berteduh. Hadis nomor 27 dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian buang air kecil di tempat pemandiannya, kemudian dia mandi di dalamnya. Ahmad berkata, kemudian ia berwudu di dalamnya, karena hal itu pada umumnya dapat menimbulkan was-was atau ragu-ragu. Hadis nomor 28 dari Humaid al-Himyari radhiyallahu an, yaitu Ibnu Abdurrahman, dia berkata, aku pernah bertemu dengan seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersahabat bagaimana persahabatan Abu Hurairah dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang di antara kita bersisir setiap hari atau kencing di tempat pemandiannya. Hadis nomor 30 dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila keluar dari kakus WC, beliau mengucapkan, Gufronaka, aku memohon ampun kepadamu. Hadis nomor 31 dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian buang air kecil, maka janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Dan apabila dia pergi buang air besar, maka janganlah dia beristinja dengan tangan kanannya. Dan kalau minum, maka janganlah minum dengan 1 kali nafas. Hadis nomor 32 dari Hafsah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan, minum, dan berpakaian, maka beliau melakukannya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya biasa dipergunakan untuk selain itu. Hadis nomor 33 dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, tangan kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipakai untuk bersuci dan makan, sedangkan tangan kirinya dipergunakan untuk bersuci di tempat buang air dan untuk bersuci dari kotoran lainnya. Hadis nomor 36 dari Saiban Al-Kitbani radhiyallahu an, dia berkata, bahwasanya Maslamah bin Mukhallad, gubernur Mesir, mempekerjakan Ruwaifi bin Sabit di daerah dataran rendah negeri Mesir. Selanjutnya Saiban berkata, kami pernah berjalan bersama dia, Ruwaifi, dari Kumisyarik ke Al-Qama, atau dari Al-Qama ke Kumisyarik, maksudnya Al-Qam. Maka Ruwaifi berkata, pada masa hidup Rasulullah SAW pernah ada seseorang di antara kami yang mempergunakan unta milik saudaranya sampai kurus, dengan ketentuan bahwa separuh dari keuntungan untuk pemilik unta dan separuhnya untuk kami. Dan jika di antara kami mendapat bagian mata panah dan bulunya,
maka yang lain mendapat wadahnya. Kemudian Ruwaifi berkata, Rasulullah SAW pernah berpesan kepadaku, wahai Ruwaifi, barangkali kamu akan diberi umur panjang sepeninggalku. Karena itu kabarkanlah kepada orang banyak bahwa siapa yang mengikat jenggotnya karena merasa bangga, atau mengikat kalung pada kudanya karena yakin dapat menangkal penyakit, atau beristinja dengan kotoran binatang atau tulang, maka sesungguhnya Muhammad SAW berlepas diri dari orang tersebut. Sahih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW telah melarang kami bersuci dengan menggunakan tulang atau kotoran binatang. Sahih Muslim. Hadis nomor 39 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, pernah utusan jin datang menghadap kepada Rasulullah SAW, lalu mereka berkata, wahai Muhammad, laranglah umatmu bersuci dengan tulang, kotoran binatang atau kotoran manusia, karena Allah telah menjadikannya sebagai rezeki bagi kami. Abdullah berkata, maka Nabi SAW melarang hal tersebut. Demikian bacaan hadis Sahih Sunan Abu Daud untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.